Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Adapun pesantren Asy-Syahadah ini satu-satunya pesantren yang ada di Pak-Pak Barat sejak awal berdiri kabupaten ini. Pesantren kita berdiri dan operasional sejak tahun 2004. Alhamdulillah pesantren ini berdiri berkat dari wakaf dari keluarga almarhum Bapak Goci Tumangger dan almarhum Bapak Kormuna Tumangger yang sudah tertulis di dalam akta ikrar wakaf, dan alhamdulillah sudah masuk Badan Wakaf Nasional. Sejak berdiri pesantren Asy-Syahadah ini tahun 2004, dan pada saat itu pesantren kita hanya dimulai dengan jumlah siswa hanya sekitar 13 orang, yang mana jenjang pendidikan pada saat itu masih setingkat madrasah sanawiyah atau setingkat SMP, serta kegiatan-kegiatan yang lainnya. Pada saat awal berdiri pesantren ini, kami memandang bahwa pendidikan formal dalam arti pondok pesantren merupakan salah satu-satunya jalan dalam upaya untuk program kaderisasi umat, sehingga umat lebih berdaya saing, umat lebih berwibawa, dan kedepannya generasi muda di Pak-Pak Barat ini memiliki wawasan, memiliki kemampuan yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat muslim secara keseluruhan yang ada di Pak-Pak Barat ini. Pembinaan mu'alaf yang dilakukan oleh sebuah yayasan yang di Medan dengan cara menjalin kerjasama dengan alumni-alumni pesantren Persatuan Islam yang ada di Jawa Barat sana, mengirimkan program da'i untuk membina masyarakat yang ada di Pak-Pak Barat ini. Selanjutnya dalam kurun waktu beberapa tahun muncullah ide daripada para ustadz-ustadz untuk berkeinginan bagaimana supaya terwujudnya sebuah lembaga pendidikan. Alhamdulillah berkat wakaf yang diwakafkan dari pewakif keluarga Marga Tumangger, hingga saat ini sudah berdiri pondok pesantren Asy-Syahadah, dan satu-satunya di Pak-Pak Barat ini yang alhamdulillah dari waktu ke waktu eksistensinya terus berada. Santri kita alhamdulillah kurang lebih 200 santri, mulai pendidikan formal dan non formal bisa kami rasakan, walaupun dengan keterbatasan di tempat kami ini, salah satunya sarana dan prasarana yang belum memadai, tapi insya Allah ini menjadi visi ke depan bagi kami, bagaimana pesantren ini, hadir pesantren ini memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar pesantren dan Kabupaten Pak-Pak Barat umumnya. Dalam hal tantangan untuk keberadaan pondok pesantren, yang awal mulanya pesantren ini terasa terkendala dengan SDM yang kami miliki. Di antara SDM tersebut tenaga pengajar. Awalnya pada saat itu pesantren kita tenaga pengajar umumnya didatangkan dari luar. Salah satunya dengan program mendatangkan dai dari Jawa, kemudian membina di kabupaten ini, dia otomatis sekaligus guru di pesantren ini. Tapi seiring perjalanan waktu, para dai, para ustadz mencoba merekrut putra-putra daerah di sini. Kemudian setelah itu kita diskusi dengan orang tuanya, kita kirimkan ke Jawa, yang mana yang pernah kita lakukan selama ini salah satunya dengan pondok-pondok pesantren Persatuan Islam yang ada di Jawa, baik itu di wilayah Bandung, Garut, Tasikmalaya, bahkan ada alumni dari Madura, bahkan ada dari wilayah Pulau Jawa khususnya gitu ya. Dan itu semua pada saat ini mengabdi di pesantren ini. Itu upaya yang kami lakukan. Dari kondisi yang banyak keterbelakangan atau kekurangan yang kami rasakan pada saat itu, termasuk saat ini adalah dukungan masyarakat dalam arti finansial. Kami tidak memungkiri kondisi ekonomi di masyarakat Pak-Pak Barat ini dalam kondisi umumnya menengah ke bawah. Sehingga ketika berbicara pesantren, orang luar beranggapan kalau pesantren itu mungkin biayanya besar, hebat. Wah, ternyata kenyataannya di pondok kami hanya untuk mengupayakan SPP bulanan saja pun rasanya berat, karena umumnya masyarakat ekonominya lemah. Sehingga kami berupaya
menggali kepada atau mengajak kepada saudara-saudara kami muslim yang ada di luar Pak Barat, mari potensi yang ada, apakah itu kelebihan harta, kesempatan, peluang, jadikan sesuatu yang kita miliki itu modal jihad kita untuk membantu membesarkan generasi Pak Barat di bawah keterpurukan, kekurangan. Tapi insya Allah di balik keterpurukan, kekurangan yang ada di generasi Pak Barat ini banyak kelebihan-kelebihan, salah satunya SDM, kemudian potensi alam yang sangat besar kali, atau kalau kita gali potensi yang ada di daerah kita ini, sehingga kekurangan-kekurangan itu akan bisa kita jawab. Jadi kalau secara otomatis ketika keterbatasan ekonomi orang tua atau masyarakat, kemudian kita mau berbicara pondok pesantren, standarnya pesantren di Medan, maka umumnya masyarakat itu kalau pergi ke Medan sudah jelas biaya tidak sanggup gitu kan. Maka dengan adanya pesantren yang ada di sini, ada bahasa dipalak-palai lah sekolah itu bisa datang. Paling tidak nggak penting kali asrama, berangkat pagi, pulang siang atau sore, bisa bantu orang tua pergi ke ladang lagi. Nah sehingga dari situlah karena umumnya masyarakat kita ini penghasilannya petani, dan petani itu hasil yang diharapkan bisa jadi ketika musim panen 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan setahun sekali. Misalnya durian nanti setahun sekali, pete setahun sekali gitu kan. Jadi penghasilan secara umumnya seperti itulah. Sehingga efeknya apa? Masukan untuk pondok pesantren itu sangat minim sekali. Berapalah kalau iuran sejak awal pesantren dulu kita terapkan 15.000, misalnya 35, bahkan lebih dari itu pun rasanya berat kita untuk mengutip gitu ya. Artinya membebankan. Kenapa? Karena keterbatasan yang dimiliki ekonomi orang tua. Nah, sehingga keinginan orang tua anaknya ingin sekolahnya jauh ke Medan pun paling tidak pesantren Asyahadah dengan keterbatasan tidak menjawab sepenuhnya, paling tidak setengahnya lah gitu, bahwa anak-anak daerah sekitar pesantren itu pernah menjadi santri gitu. Saat ini yang kami butuhkan sarana prasarana. Alhamdulillah pada saat ini kepercayaan masyarakat khususnya lingkungan kecamatan Situlu Tali Urangjaya ini sudah mulai meningkat. Bahkan di luar kecamatan pun. Apa indikatornya? Banyak yang menghubungi, Ustadz, anak saya pengen masuk pesantren Asyahadah. Tapi ketika keinginan tersebut banyak sampai kepada kami melihat keterbatasan ruangan kelas yang sangat terbatas. Bahkan sarana yang di dalamnya meja dan kursi sangat memprihatinkan. Itulah kami tahan diri untuk tidak merekrut banyak-banyak. Salah satunya pada saat ini kami lagi membuat proyek akhirat, yaitu bangunan masjid. Alhamdulillah saat ini partisipasi warga, terutama para pengendara, dengan target masjid kita ini yang dengan 2 tingkat ini, kami harapkan beberapa tahun ke depan, bahkan tidak nyampe tahun, dan bersegeralah dengan COVID ini gitu ya selesai, dengan harapan masjid yang ada di pesantren ini segera bisa dipakai, dan itu menjadi sarana untuk ruang pertemuan sekaligus tempat ibadah, kegiatan rutinitas 5 waktu bisa dipakai. Begitu juga sarana asrama. Kami sedang membangun asrama di belakang sana. Hanya saja dengan keterbatasan asrama, keterbatasan dana, asrama tersebut yang digunakan untuk santri putra dan putri 1 bulan ini masih berhenti karena keterbatasan dana. Harapannya asrama santri yang selama ini digunakan adalah ruangan kelas, maka kalau asrama tersebut sudah ada, insya Allah ruangan kelas tersebut tidak akan kami gunakan lagi, tapi difungsikan kembali sebagai ruang belajar dan kita tempatkan santri tersebut di tempatnya. Dan alhamdulillah sarana yang ada untuk memenuhi satuan pendidikan RA, MTS, SMA memang jauh daripada sempurna, tapi untuk saat ini dengan keterbatasan dan ruangan, halaman, lokasi masih cukup. Kalau mau kita tambahin bangunan, insya Allah sangat-sangat kami nantikan uluran tangan daripada para muhsinin, para donatur yang memiliki kelebihan harta. Insya Allah Pak Barat, pesantren Asyahadah ini bisa menjadikan bagian sarana jihad harta kita bi amwalikum, dan itu semua tidak akan putus selama pesantren ini tetap berjalan. Dan insya Allah para fungsionaris atau para tenaga pengajar yang ada di pesantren ini akan semaksimal mungkin bagaimana mengelola untuk ke arah yang lebih baik, terutama menciptakan generasi yang tafakuh fiddin, paham terhadap agama,
otomatis ketika paham terhadap agama, dia akan berusaha untuk merealisasikan isi-isi daripada keutamaan-keutamaan yang ada di dalam ajaran kita ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili dari Pondok Pesantren Asy-Syahadah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada upaya kita, usaha kita untuk memberikan manfaat bagi masyarakat umumnya, terutama dalam membina generasi muda yang Allah banggakan sebagai muslim yang kuat dan menghilangkan kesan muslim yang lemah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.